Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Dwi Asyah, NPM 1710103015. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sebuah kajian literatur tentang kultural barir. Yang pertama yaitu pendahuluan. Konsep Bhinneka Tunggal Ika membuat Indonesia dikenal memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat. Tidak hanya terbatas pada budaya yang sudah familiar serta melekat seperti halnya Jawa, Bali, Kalimantan, dan seterusnya. Namun semenjak era reformasi pada tahun 98, budaya Tionghoa bahkan sudah mulai diakui di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dapat digolongkan sebagai masyarakat majemuk yang tidak lepas dari keberagaman budaya atau cultural diversity. Ketika kita bekerja, terutama di kota-kota besar, cultural diversity akan sangat terasa di dalam kehidupan kerja. Kita pasti memiliki rekan kantor dari beragam budaya dengan bentuk perilaku dan sudut pandang yang berbeda dengan budaya yang sudah melekat dalam diri kita. Hanya saja pada situasi tertentu, keberagaman budaya ternyata dapat menciptakan hambatan atau bisa disebut dengan kultural barir. Sebuah teori menyebutkan bahwa kultural barir merupakan batasan psikologi seseorang untuk memiliki kemauan menerima atau mengadopsi norma dan budaya dari orang lain. Ketika seseorang memiliki batasan dalam menerima keberagaman budaya, salah satu dampak yang dirasakan adalah komunikasi. Padahal komunikasi merupakan pilar utama bagi keberlangsungan kegiatan perusahaan. Hambatan budaya atau kultural barir merupakan hambatan yang paling mempengaruhi operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu kajian teori. Budaya direfleksikan tidak hanya dalam aspek yang terlihat organisasi, seperti misinya dan nilai-nilai yang dianutnya, tetapi juga dalam cara orang itu bertindak, apa yang mereka harapkan dari satu sama lain, dan bagaimana mereka memahami tindakan satu sama lain, menurut McDermott dan Odell pada tahun 2001. Sedangkan menurut penelitian Roswithalska mengatakan bahwa kultural barir adalah segala sesuatu yang dapat menghalangi interaksi lintas budaya yang tidak hanya dirasakan oleh para ekspatriat saja, namun dirasakan pula oleh pihak karyawan lokal. Menyatukan dua kebudayaan dalam satu organisasi seringkali terjadi kendala utama bagi perusahaan multinasional dikarenakan adanya perbedaan karakteristik antar budaya. Perbedaan karakteristik budaya seringkali menjadi kendala utama dalam perusahaan multinasional antar negara ini, di mana budaya kedua negara disatukan dalam satu budaya organisasi. Kultural barir berupa perbedaan bahasa, perbedaan perilaku, perbedaan kebiasaan, perbedaan adat istiadat, dan lain tentunya akan menjadi faktor penghambat dalam aktivitas perusahaan. Budaya yang berbeda tentu menyebabkan bahasa baik verbal dan non-verbal juga berbeda. Hal ini menjadi hambatan yang paling utama dalam perusahaan multinasional. Selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya hambatan budaya pada perusahaan. Budaya didefinisikan sebagai nilai-nilai kepercayaan dan praktik bersama dari orang-orang dalam organisasi menurut Sen pada tahun 85, sedangkan menurut Grublis dan Pavitt pada tahun 2006 menyebutkan bahwa hambatan budaya dapat memiliki beberapa penyebab, misalnya kurangnya pelatihan dan instruksi, kurangnya motivasi, kurangnya kemampuan dasar, atau beberapa masalah mendasar. Selanjutnya yaitu menurut Zahra pada tahun 2016, 3 faktor kultural barir sebagai variabel penelitian yaitu perbedaan bahasa, sikap etnosentrisme, dan perbedaan perilaku. Perbedaan bahasa atau language barrier terjadi ketika penerima dan pengirim pesan dalam komunikasi memiliki budaya yang berbeda. Proses komunikasi baik verbal maupun non-verbal dapat terganggu melalui kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang saling berkomunikasi. Itu menurut Browes pada halaman 298. Hal inilah yang menjadi hambatan budaya yang paling besar di dalam komunikasi lintas budaya. Sedangkan menurut Mattis dan Jackson pada tahun 2001 menjelaskan bahwa kebudayaan dapat menyebabkan perbedaan etika di antara bangsa-bangsa. Keadaan di lapangan juga menunjukkan bahwa ekspatriat bekerja dengan kedisiplinan dan waktu yang relatif cepat karena orang Jepang sangat menghargai waktu. Namun, hal ini bukan merupakan sebuah kendala bagi karyawan lokal karena ketiga responden setuju bahwa mereka bisa menyesuaikan dengan cara bekerja ekspatriat. Yang kedua yaitu ada sikap etnosentrisme. Etnosentrisme ini terjadi di mana suatu kelompok memiliki kecenderungan untuk melihat dunia hanya melalui sudut pandang budaya sendiri. Menurut William Graham Summer dalam Livery pada tahun 2003,
menyatakan bahwa sikap etnosentrisme terbagi menjadi dua, yaitu etnosentrisme fleksibel dan etnosentrisme infleksibel. Menurut Roswell Kitzler pada tahun 2003 mengatakan etnosentrisme dapat mencerminkan rasa kelompok budaya tertarik untuk keunggulan atas budaya yang lain. Hal ini dianggap sebagai penghalang besar untuk interaksi para karyawan di perusahaan multinasional. Selanjutnya yaitu ada perbedaan perilaku. Perbedaan perilaku yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan ideologi seringkali membuat adanya mispersepsi di antara para karyawan pada perusahaan. Roskwitalska pada tahun 2013 dalam jurnalnya mengatakan kesalahpahaman persepsi atau misperception berarti bahwa perilaku seseorang di lingkungan yang multikultural dapat mempengaruhi bagaimana seseorang individu memfilter persepsi perilaku seseorang yang berbeda budaya. Konsekuensinya adalah berikutnya. Orang melihat hal-hal tidak tepat, menetapkan arti yang salah dengan mereka, dan kemudian membentuk opini yang mempengaruhi perilaku individu. Perbedaan perilaku ini tentu saja menjadi hambatan budaya yang seringkali ditemukan dalam perusahaan multinasional. Sedangkan menurut Nadiva pada tahun 2016, banyak hal mendasari seseorang untuk membatasi diri ketika berkomunikasi dengan rekan kerja lintas budaya. Sudut pandang dan norma-norma yang sudah melekat di dalam diri seseorang bisa menjadi salah satu faktor penghambat dan menerima cultural barrier atau cultural diversity, sehingga kemudian menciptakan cultural barrier. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi munculnya cultural barrier di dalam diri kita. Yang pertama yaitu ada kondisi sosial dan ekonomi. Seseorang seringkali mengalami kesulitan serta membatasi diri dalam menjalin komunikasi dikarenakan adanya perbedaan status ekonomi dan sosial. Hal ini akan menjadi cultural barrier di dalam diri sehingga enggan untuk berkomunikasi dengan rekan kerja kita yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang di bawah kita. Bahkan sebaliknya, yang kondisi sosial serta ekonominya berada di bawah juga memiliki sikap minder serta keengganan untuk menjalin komunikasi dengan rekan kerja yang kondisi ekonominya justru di atas mereka. Pertimbangan takut ditolak serta khawatir tidak diterima komunitasnya menjadi salah satu alasan perilaku ini muncul. Selanjutnya yaitu ada cultural background. Pada perilaku dan norma yang ada di dalam diri kita juga tidak lepas dari latar belakang budaya yang sudah melekat sejak lama. Hal ini sangat berpengaruh dalam cara kita memandang, menilai, serta meyakini sesuatu. Oleh sebab itu, saat memasuki dunia kerja dan bertemu dengan rekan kerja dari berbagai latar belakang budaya, sering muncul adanya perselisihan, konflik of interest, persaingan tidak sehat, dan seterusnya. Hal ini jadi dipengaruhi oleh hambatan dalam diri sehingga sulit untuk membuka serta menerima keberagaman budaya. Selanjutnya ada bahasa dan aksen. Bahasa juga merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat bagi kita untuk menerima keberagaman budaya atau cultural diversity. Banyak dari diri kita kesulitan untuk berkomunikasi dikarenakan perbedaan bahasa serta aksen. Hal ini mengundang kesalahpahaman satu sama lain dan akhirnya menimbulkan konflik, ditambah dengan keberadaan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang melibatkan komunikasi lintas antara negara juga menjadi catatan tersendiri atau point of view dalam cultural barrier. Yang keempat ada perilaku dan watak. Perilaku dan watak seseorang juga akan mempengaruhi faktor penghambat bagi kita ketika berkomunikasi dengan rekan kerja yang memiliki perbedaan latar belakang budaya. Sama halnya dengan cultural background, bahwa personality terutama dalam hal cara berpikir yang cenderung berbeda-beda kemudian muncul ke dalam perilaku, maka jika tidak diantisipasi akan memicu perselisihan, persaingan tidak sehat, atau konflik of interest dan seterusnya. Yang kelima ada agama. Baru-baru ini pemberitaan terkait perdebatan dan perselisihan yang dikaitkan dengan agama sering bermunculan di headline news. Hal ini menandakan bahwa latar belakang agama juga dapat membuat orang untuk membatasi diri dalam menerima cultural diversity. Tidak dipungkiri bahwa di dalam dunia kerja, terkadang
kita merasa nyaman dan cocok ketika kita berdiskusi dengan rekan kerja yang memiliki latar belakang agama yang sama, alih-alih karena memiliki kiblat yang sama, akan tetapi tanpa kita sadari bahwa hal tersebut merupakan bentuk kultural barir yang membuat kita itu mengisolasi diri dan keberagaman budaya. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan menelaah 12 jurnal terkait kultural barir. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data kualitatif. Pengumpulan data yaitu menggunakan metode studi pustaka terhadap publikasi jurnal. Hasil dari berbagai telaah literatur ini akan digunakan untuk mengidentifikasi penyebab kultural barir serta potensi riset di Indonesia. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan sebanyak 12 artikel yang telah diperoleh dari jurnal internasional dan nasional yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Dalam studi literatur yang saya ambil, saya sajikan penulis jurnal, judul jurnal, setting penelitian jurnal, instrumen jurnal, dan hasil temuan jurnal. Dari hasil temuan jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua hambatan budaya berpengaruh negatif terhadap perusahaan. Beberapa perusahaan memang membutuhkan hambatan budaya atau kultural barir untuk membantu memperkaya kemampuan berbahasa, meningkatkan pemahaman proses komunikasi lintas budaya atau antar budaya, serta dapat membantu manajemen konflik. Selanjutnya kesimpulan. Setelah menganalisis dari 12 jurnal, mendapatkan hasil bahwa tidak semua hambatan budaya berdampak buruk pada perusahaan, tapi ada beberapa perusahaan yang menganggap bahwa hambatan budaya dapat hal positif bagi perusahaan. Dapat dikatakan bahwa cara paling pasti untuk mengatasinya adalah dengan cara tetap bertoleransi terhadap orang lain. Adanya hambatan dalam komunikasi antar budaya merupakan pendorong pengembangan kompetensi antar budaya karena menempatkan orang sebelum kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan baru tentang budaya mitra, sehingga perlu untuk meningkatkan keterampilan komunikasinya sendiri, mengembangkan kemampuan untuk merasakan keanehan dan melintas budaya asing. Berkat proses ini, individu menjadi mampu mengatasi proyeksi atau prospek komunikasi yang memadai dengan perwakilan budaya lain, lebih efektif mencapai tujuan interaksi antar budaya, dan lebih memenuhi kebutuhan budayanya. Yang terakhir adalah saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak-pihak lain. Adapun saran yang saya berikan antara lain, yang pertama yaitu kurangnya kemampuan berbahasa asing pada para karyawan menjadikan kegiatan komunikasi lintas budaya tidak berjalan efektif. Diharapkan bagi perusahaan mampu memberikan edukasi atau pembelajaran tentang bahasa asing atau lintas budaya untuk para karyawannya. Yang kedua yaitu diharapkan para karyawan dibekali dengan pengetahuan tentang kedua budaya agar tercipta awareness terhadap budaya karyawan asing sehingga para karyawan dapat saling menghargai dan menghormati budaya satu sama lain. Yang ketiga, diharapkan pemimpin memberikan orientasi dan toleransi terhadap karyawan lokal yang belum terbiasa dengan budaya kerja yang diterapkan pada perusahaan. Yang keempat, pemimpin diharapkan bisa mengambil peran dalam menjaga solidaritas antara individu atau kelompok dalam perusahaan guna membantu meningkatkan semangat kerja antar individu atau kelompok untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu kegiatan family gathering atau rekreasi bersama bisa dijadikan sarana untuk membangun relasi yang lebih baik di antara karyawan. Terima kasih kepada Pak Irul dan teman-teman. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.